Selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita masuk di Minggu Paskah dan sekaligus adalah minggu terakhir dari serial khotbah The Great Exchange ya. Dan saya ke bagian yang terakhir yaitu Buried to Hope Renewed, yang artinya adalah dikuburkan dan menuju kepada harapan yang diperbarui. Dan ayatnya saya akan ambil dari Roma 6 ayat yang keempat, kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini adalah final dari Great Exchange, saudara. Saat Allah merelakan diri menjadi manusia, lalu hidup yang saya katakan seperti yang lalu dari embrio, saudara. Menjadi bayi kecil, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, dewasa, dan melayani, lalu dia harus masuk ke dalam penderitaan yang paling sadis dalam sejarah umat manusia. Lalu mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Ini adalah the great exchange, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, dikatakan menjadi dosa karena kita. Agar kita yang berdosa ini, yang tidak layak ini, dijadikan kudus di dalam Kristus. Ini adalah the great exchange dan ini adalah serial final. Tapi yang jadi pertanyaan waktu saat kita dibangkitkan, apakah tujuannya untuk kita sama-sama dibangkitkan seperti kebangkitan Kristus? Apa tujuannya, saudara? Nah, saya akan buka khotbah saya dalam slide yang seperti ini. Orang-orang baik atau versus manusia yang baru. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan kita itu ditujukan untuk menjadi orang baik. Tidak sepenuhnya benar. Ya, saudaraku. Nah, untuk menjadi orang baik yang saudara perlukan hanya ini. Untuk menjadi orang baik, kita perlu lahir di keluarga yang baik-baik, bergaul dengan orang yang baik-baik, membiasakan diri menjadi orang baik-baik, dan terus melakukan yang baik. Oke? Nah, kata orang baik ini bukan orang yang sempurna. Tapi orang-orang baik itu merasa dosanya itu tidak terlalu banyak dibandingkan orang-orang yang hancur. Seperti di UCJ yang kebanyakan ini ya saudara. Jadi artinya orang baik itu selalu membandingkan dosa secara besar kecilnya moral manusia. Padahal tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi orang baik selalu merasa seperti ini saudaraku. Dia banyak berpikir hidupku masih lebih baik kok dari semua orang di gereja. Lalu tanpa disadari muncul benih kecil, benih yang kecil saja. Bahwa dirinya lebih superior. Bukankah ini yang didoakan oleh orang Farisi waktu dia berdoa di depan dan bilang, aku bersyukur aku gak seperti pemungut cukai yang di belakang. Saudaraku lihat bahwa orang baik akan merasa lebih baik daripada yang lain. Kita mulai mempertanyakan, orang baik mulai mempertanyakan arti pertobatan. Karena orang baik sudah merasa dia sudah baik. Lalu nggak sungguh-sungguh, nggak perlu sungguh-sungguh ke gereja. Yang penting hadirlah. Nggak sungguh-sungguh pelayanan, yang penting adalah. Karena perilakuku masih lebih baik loh dari kebanyakan orang di gereja. Bahkan dari pengkhotbah yang di depan ini mungkin gitu ya saudara. Nah, jadi lama-lama kayaknya aku gak butuh Tuhan deh untuk bisa berperilaku baik. Karena itu udah kebiasaannya dia untuk hidup baik. Kayaknya aku gak butuh Tuhan deh untuk bisa berperilaku baik. Tapi pernahkah orang baik berpikir bahwa lahir dari keluarga yang baik-baik, bergaul dengan orang yang baik-baik, bisa membiasakan diri menjadi orang baik, dan terus melakukan yang baik, juga adalah pemberian Allah dalam hidup mereka. Saudara minta, saudara dilahirkan di keluarga yang baik-baik atau keluarga yang hancur, kita gak ada yang minta saudara. Waktu kita dilahirkan kita gak dibilang malaikat, kamu request lahir di keluarga mana? Gak ada. Itu adalah pemberian Allah dalam diri kita.
Dan setiap orang diproses dalam hidupnya dalam journey yang masing-masing spesifik. Jadi kita gak pernah bisa menilai diri kita lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain, tidak. Karena semua yang kita punya dari kita lahir dan sampai hari ini, semua adalah pemberian Allah. Orang baik cenderung tidak menyadari hal ini. Nah, semua itu bukan sungguh-sungguh usaha orang baik loh. Tetapi itu adalah karunia Allah dalam hidup mereka. Guys, ini akan mengejutkan slide berikutnya. Aku akan bilang begini, hati-hati, ini adalah dosa iblis. Dia pernah menjadi penghulu malaikat yang memiliki karunia-karunia Allah yang melebihi dari semua orang baik yang pernah hidup di dunia ini, saudaraku. Di Yeskiel 3:28 mencatat dia memiliki posisi kehormatan dan sangat dekat dengan Allah loh. Kemuliaan, keagungan, dan keindahan rohani yang luar biasa dimiliki. Pengertian dan kapasitas intelektual rohani yang besar. Bahkan tak bercela sampai didapati kecurangan. Saudaraku, ini adalah dosa yang paling awal. Dosa yang paling awal itu bukan saat penghulu malaikat ini ngebunuh malaikat yang lain, tidak. Dosa yang paling awal itu bukan saat penghulu malaikat ini hamilin malaikat lain, tidak. Tapi dosa yang paling awal yaitu lalu dia memandang dirinya. Berhenti memandang Allah lagi. Hatinya mulai meninggikan diri. Itu adalah pemberontakan yang menjadikan penghulu malaikat terbaik menjadi apa? Iblis. Wow, saudaraku lihat ya, bahwa dosa yang paling awal adalah saat iblis, saat Luciel mulai memandang dirinya dan dia lihat, wow, gue oke juga nih. Dan dia berhenti memandang Allah. Sehingga hatinya mulai meninggi. Saudaraku, kebaikan adalah karunia Allah. Tanpa menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Maaf, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti iblis. Hati-hati. Ya. Inilah yang Yesus sebut. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Kenapa begitu? Saudara ingat Tuhan Yesus juga pernah ngomong seperti ini. Ada orang yang berutang 50 dinar, yang satu 500 dinar. Lalu hutangnya dilunaskan karena tidak mampu membayar. Siapakah yang lebih mengasihi dia? Lalu Petrus menjawab, yang 500 dinar Tuhan. Iya jelas, betul. Engkau betul. Tanpa kita menyadari kebesaran dosa kita, saudara. Kita gak akan pernah bisa menyadari anugerah penebusan yang dia lakukan buat kita. Gak akan pernah bisa. Saat saudara tertipu oleh tipuan iblis yang berkata dosamu gak terlalu besar. Dosamu kecil kok. Gak kayak dia. Karena iblis selalu menipu kita dengan membandingkan dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil dari moral manusia. Enggak ada saudaraku dosa besar, dosa kecil. Saat saudara enggak memandang Allah lagi, sorry to say, itu sudah harmatia. Engkau melenceng dari desain awal. Wah, mungkin saudara agak susah untuk terima ini. Akal kita yang sudah jatuh dalam dosa agak susah untuk terima ini, saudara. Izinkan saya maju terus ya, saudara. Kita orang baik merasa kaya karena perilaku dan track record baik. Padahal kita sedang bermegah diri. Bukan bermegah di dalam Kristus. Bermegah diri adalah bahasa halus dari apa? Dari kesombongan. Yang merupakan apa? Pemberontakan pertama di surga yang akhirnya menjadi dosa pertama. Yaitu ingin menjadi seperti Allah. Saudaraku, saudara lihat ini bahaya, saudara. Jangan mau tertipu sama iblis yang mengatakan dosamu cuma kecil kok.
Engkau nggak seburuk dia gitu. Engkau nggak seburuk Glenn, engkau nggak seburuk yang lain gitu. Jangan saudara. Orang baik, perhatikan. Orang baik akan sulit menyelami mengapa Allah mau menderita. Bahkan mati disalib buat kita. Karena akal manusia telah jatuh dalam dosa yang terjebak pada egosentris. Karena mereka kan lebih egosentris, gue baik kok. Mengapa yang mulia mau berkorban untuk yang hina? Orang baik akan sulit untuk melihat itu. Saudara tahu, menjadi orang baik bukan semata tujuan dari penebusan, saudara. Tetapi terkuburnya egosentris dan bangkitnya kristosentris. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita semata-mata menjadi orang baik, saudara. Tapi agar mata rohani kita berhenti tertuju kepada diri kita sendiri dan memandang Allah saja, saudara. Karena itulah dia mati di atas kayu salib. Karena kita nih egois banget. Kita bahkan ke gereja aja kita berdoa supaya keluarga kita diberkati, supaya bisnis saya jebol, supaya ini saya apa, supaya keluarga saya sehat, supaya penyakit saya sembuh. Kita nggak sungguh-sungguh sedang memuliakan Allah waktu kita ke gereja. Tapi kita berfokus pada diri kita. Bahkan waktu saat kita berbuat baik, supaya orang lihat saya baik. Wow, saudaraku. Ya. Iblis ingin naik. Tapi Kristus rela turun. Inilah luar biasanya Allah kita. Iblis itu ingin naik. Dan kita manusia yang berdosa ingin selalu terlihat superior, lebih baik, lebih keren, lebih bijaksana, lebih apa semuanya lah daripada yang lain gitu. Kita kayak ngerasa oke gitu. Waktu saat kita ngerasa hidupnya lebih baik daripada yang lain. Nah, dengan menyadari ini, ya, dengan menyadari anugerah di mana Kristus mati untuk kita, orang-orang baik yang lahir baru bisa berselebrasi dalam sisa hidup mereka. Saudara lihat, orang yang hidupnya baik-baik saja, itu cenderung agak susah berselebrasi atas pengampunan. Karena kenapa? Karena mereka merasa hutangnya yang dilunasin itu cuma sedikit. Beda sama kita nih yang utangnya gede-gede gitu kan. Begitu kau diampuni, yes gitu. Wah gitu ya. Selebrasinya luar biasa nih ya. Kayak UCJ kan ya. UCJ kan utangnya banyak banget ya. Utang dosanya gitu kan. Jadi kita berselebrasi kan. Tapi perhatikan orang baik tuh susah berselebrasi. Kalau dia gak menyadari bahwa gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Dia gak bisa menyadari hal itu. Dia gak bisa menyadari Kristus menjadi dosa karena kita. Supaya kita menjadi serupa Kristus karena salib. Dosa akan membuat kita melakukan segala sesuatu. Dosa ya. Orang baik adalah hal yang baik. Orang jahat melakukan yang tercela. Dosa akan membuat kita melakukan segala sesuatu, hal baik maupun hal tercela, untuk kepuasan diri. Ya, bahkan waktu saat kita berbuat baik, ya itu dia. Supaya gue puas. Supaya gue memang baik. Itu badaga-badaga tuh ya. Jadi harus gue memang baik. Oke. Supaya nggak terlalu tegang ya, karena heart rate gue juga kayak udah naik gitu ya. Jadi, nah. Sedangkan Kristus akan membuat kita melakukan segala hal itu bagi kenikmatan dan kemuliaan Allah. Ini akan sangat berbeda, saudara. Saat engkau melakukan perbuatan yang baik, cek apakah itu untuk kepuasan dirimu atau itu untuk kenikmatan dan kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Biarlah aku makin kecil dan dia makin besar. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalamku.
Ini ngeri banget saudaraku. Sama seperti kompas yang selalu tertarik pada magnet. Demikianlah manusia lama itu selalu tertarik pada diri kita sendiri. Semua kita yang manusia lama itu selalu tertarik pada diri kita sendiri. Sedangkan manusia baru akan selalu tertarik hanya kepada Kristus. Beda banget. Beda sekali. Nah, kebaikan adalah karunia Allah. Orang jahat yang lahir baru pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan Kristus. Pasti. Dalam progressive sanctification. Nah, orang baik yang lahir baru gimana? Akan melakukan kebaikan bukan lagi karena kebiasaan mereka semata. Atau kesombongan yang tidak disadari. Tetapi dalam selebrasi Kristus karena dialah yang memberikan semua kebaikan tersebut dalam diri orang baik. Saudaraku tahu, siapa yang menyalibkan Kristus? Adalah orang-orang yang merasa dirinya baik. Saudaraku, jangan pernah merasa dirimu baik. Jangan pernah banding-bandingin diri kita. Ya, anugerah Kristus itu luar biasa. Ya, kita semua ini gak layak. Karena kitalah Kristus harus datang menderita melalui jalan salib dan mati di atas kayu salib. Karena kita semua umat manusia. Dia menanggung dosa seluruh dunia ini. Itu yang membedakan Kristus dengan para martir yang lain. Karena dia menanggung semua dosa kita. Gak ada yang lebih baik. Gak ada. Sama sekali gak ada. Pertobatan pasti menghasilkan perubahan perilaku, saudara. Jika tidak, itu hanya pertobatan yang imajiner. Sama seperti seorang yang menderita demam lalu berkata, aku telah sembuh. Tetapi termometer masih terus menunjukkan suhu badan yang terus tinggi. Pertobatan pasti akan melahirkan sesuatu perubahan perilaku dalam diri kita. Bukan modifikasi perilaku ya. Tapi perubahan secara transformasi dalam diri kita. The Great Exchange. Itu tentang ini, saudara. Mortification, mematikan manusia lama. Vivification, menghidupkan manusia baru. Jadi melalui karya keselamatan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, manusia lama kita mati. Manusia baru kita hidup, bangkit. Kok bisa Kak Glenn? Gue juga gak tahu gimana caranya. Tapi kalau lo orang-orang pilihan, lo akan merasakannya. Pada saat engkau benar-benar diubahkan oleh anugerah, kita gak bisa milih dosa favorit kita lagi loh. Benar deh, benar. Walaupun pengen banget, ya walaupun pengen banget. Next, ini masih ada di slide berikutnya nanti udah ini ya, oke nanti ya. Kristus bukan hanya turun dari surga, tapi dia masuk sampai ke kubur, saudara. Dalam Kristus kita mengubur manusia lama kita. Makanya Tuhan izinkan penderitaan, kehilangan, proses yang menyakitkan. Tapi buat orang-orang pilihannya itu bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Itu untuk menguburkan manusia lama kita. Wow. Saya nih dosa favorit saya tuh ada beberapa lah ya. Tapi yang paling saya rasain tuh ada dua lah. Yang pertama tuh uang sama kesombongan. Saya bersyukur tuh saya harus mengalami berkali-kali semua penderitaan, kehilangan dan proses menyakitkan itu. Gunanya untuk apa? Supaya Tuhan ngomong gini, Glenn, gue sedang nguburin kesombongan lo, Glenn. Gue sedang nguburin cinta akan uang lo, Glenn, gue kuburin.
agar Glenn yang baru dibangkitkan. Karena anugerah itu bukan bicara tentang, bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi hidup bagi Allah. Saudaraku pikir ya, tidak berbuat dosa. Semua orang Kristen, semua orang baik selalu berfokus pada ini, saudara. Ini hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak salah, tapi nggak bisa dilakukan. Kenapa, Glenn? Karena saat hukum Taurat diberikan dalam diri saudara, ya, jangan berzina. Oke. Jangan berzina, ingat ya guys, jangan berzina. Jangannya lupa, berzinanya nyantol. Yes, ya. Karena hukum Taurat menunjukkan dosa. Tapi saat saudara memandang kepada salib Kristus, tentang Allah yang mau mati buat dirimu, maka engkau hanya terpesona pada pribadi Allah yang seperti itu saja, saudara. Sehingga engkau akan terfokus pada Allah. Tuhan, kau sungguh luar biasa. Enggak ada pribadi yang melakukan ini terhadap diriku. Hanya engkau saja. Jadi artinya hukum Taurat itu bukannya salah, tapi digenapi di dalam Kristus. Karena hanya melalui Kristuslah engkau bisa melakukan hukum Taurat. Hanya melalui Kristuslah engkau bisa tidak berbuat dosa. Wow. Ya. Karena dalam hidup yang baru engkau akan ada kerinduan akan kekudusan, kebencian terhadap dosa, kesukaan menikmati Kristus. Nih yang next, saudara. Yusuf itu bukan lari dari tante Potifar. Pendeta-pendeta lama tuh suka bilang kayak gitu. Wah, kalau ada dosa kita lari. Emang bisa gitu kan. Begitu lari kan, tarik aku dong gitu ya. Saudaraku, ya. Yusuf itu bukan lari dari tante Potifar, tetapi dia lari kepada Allah. Lihat ini saudaraku, lihat ini ya, ini keren banget. Tante Potifar mungkin nikmat. Yes, ya kan? Pasti dong. Istri pejabat gitu kan. Pasti kan udah ke Korea, udah macem-macem ya gitu ya. Nah, Tante Potifar mungkin nikmat, saudara. Ya. Sebutkan dosa favoritmu. Ya. Uang mungkin nikmat. Seks mungkin nikmat. Tetapi orang yang sudah menerima anugerah yang sejati berkata, tapi Allah lebih nikmat. Aduh, makanya gue lari aja ke Allah, karena Allah lebih nikmat. Jadi sebenarnya Yusuf bukan lari dari tante Potifar, tapi dia lari kepada Allah. Karena dosa memang nikmat, tapi dulu gue memilih ini karena belum ada anugerah. Karena belum ada yang lebih nikmat. Begitu udah ada yang lebih nikmat, sorry, gue milih yang lebih nikmat. Itu anugerah. Itu anugerah yang memampukan saudara berkata tidak, bukan karena saudara menjauhi dosa, tidak. Karena ada kenikmatan yang lebih daripada dosa. Wow, ya. Karena surga bukan tentang lokasi dan kondisi. Surga tentang relasi. Oke? Yusuf, waktu dia lari ke Allah, apa yang terjadi? Masuk penjara, guys. Ya. Jadi jangan saudara pikir, saudara milih tidak berbuat dosa, hidupmu jadi lebih baik. Belum tentu. Karena surga itu bukan tentang lokasi dan kondisi. Banyak orang berpikir kan surga itu ya jadi kaya, keluarga baik-baik aja, gak ada sakit penyakit, gak ada tangisan, semua ketawa, wah semua ceria gitu. Padahal surga itu tentang relasi. Nah ini dia. Sekalipun itu menuju salib, jika ada Kristus di sana, maka ada kenikmatan untuk orang-orang pilihannya, saudara. Sekalipun itu menuju kubur, jika ada Kristus di sana, maka ada kenikmatan untuk orang-orang pilihannya. Sekalipun di situ ada tangisan, sekalipun di situ ada rintihan, jika ada Kristus di sana, maka itu surga, saudaraku, bagi orang-orang pilihannya. Wow.
Itu surga. Sekalipun saudara harus mengalami penderitaan. Jangan mau ketipu sama pendeta-pendeta yang suka ngipas-ngipas kasih-kasih yang baik-baik, saudara. Injil tidak berbicara seperti itu. Kalau Injil berbicara tentang mari pelayanan, engkau pasti akan kaya. Mari pelayanan, pasti engkau akan sembuh. Hello, apa kabarnya dengan murid-murid Yesus? Kalau kita pelayanan dan kita pasti jadi kaya, paling tidak ada 2 murid Yesus yang jadi konglomerat, saudara. Ini mati semua di martir, saudaraku. Semua mati di martir. Kalau misalnya ikut Yesus, semua penyakit disembuhkan, apa kabar sama Paulus yang duri dalam dagingnya sampai mati, enggak diangkat-angkat. Bukan berarti gereja ini anti itu, enggak. Tapi apapun kondisinya, pastikan di situ ada Kristus. Kalau enggak ada Kristus, jangan mau, saudara. Jangan mau. Tuhan bisa izinkan penderitaan dalam diri kita terjadi. Asalkan ada Kristus, itu surga. Wow, ya. Ini luar biasa nih guys. Nah, ini prosesnya. Karena dia yang memulai terlebih dahulu. Dia yang memulai, dia yang berinisiatif, dia yang turun ke dunia, dia yang menjadi bayi, dia yang menjadi anak-anak, dia masuk ke semua celah penderitaan kita tanpa terkecuali. Dan sampai mati di atas kayu salib dan masuk ke kubur. Karena dia yang terlebih dahulu melakukan itu, maka hati kita akan merasa, Tuhan kau luar biasa. Gak ada pribadi yang mengerti gue seperti lo mengerti gue tuh. Kadang-kadang kita sebelum di hotline-nya aku udah bilang, waktu kita menderita nih, ya, ada orang yang mirip-mirip penderitaannya, tapi kita tahu dia nggak ngerti betul-betul apa yang kita alami, kita rasakan. Kita selalu merasa sendirian karena kita ngerasa nggak ada yang ngertiin kita. Tapi ada satu pribadi yang benar-benar ngertiin kita setiap inci penderitaan kita. Itu Kristus. Kalau kita udah menemukan itu, maka akan ada kenikmatan Kristus. Nah, dari kenikmatan Kristus, seperti Yusuf, ada 100% tindakan Allah yang lari kepada Allah. Karena mencari kenikmatan yang paling absolut, yang melebihi dari kenikmatan dosa-dosa favoritku. Yaitu 100% tindakan Allah. Ini yang disebut dengan pikul salib dan sangkal diri, saudaraku. Sehingga saudara gak usah pikirin saudara memuliakan Allah. Gak usah, saudara. Engkau hidup terus menikmati Kristus, terus nikmati Kristus dalam hidupmu. Dengan sendirinya engkau akan memuliakan Allah. Buah-buah itu akan muncul dalam dirimu dan engkau akan memuliakan Allah. Dan ini yang disebut 100% tindakan Allah dan 100% tindakan manusia. Union with Christ. Progresif dalam anugerah. Jadi ini ya kan? Ya, disingkat juga bisa jadi UC nih, ya kan? Bisa jadi UC. Oke. Kristus mengubur kehendaknya, keinginannya tunduk kepada kehendak Bapa, saudara. Agar kita memiliki keinginan Kristus, yaitu ketaatan akan Allah. Kristus merelakan diri mati dan terkubur. Agar kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Saat kita menderita, saat saya yang lama terkubur bersama dengan Kristus, akan ada kehilangan. Akan ada kesedihan. Seakan-akan semua berakhir di sana. Tapi kubur bukan akhir. Itu hanya transisi. Saudaraku, dia yang sudah mati dan bangkit dari saudara akan memampukan saudara. Di mana manusia lamamu dihianati. Manusia lamamu diizinkan, dipermalukan. Manusia lamamu diizinkan dicambuk. Kita nggak akan mengalami penderitaan yang seperti dialami, tidak. Tapi penderitaan kita akan disertai Kristus. Dan itu akan memberi makna
tentang kematian dan penguburan dari manusia lama kita. Saat Yesus dikubur, dunia berpikir selesai, udah selesai. Para murid, wah udah, habis deh, selesai. Pernahkah kita semua di sini berpikir bahwa sering kali hidup kita kayaknya udah the end. Habis lah gue di sini, habis. Udah. Tapi bagi orang-orang pilihannya, kubur berbicara Allah sedang mempersiapkan kebangkitan, saudara. Yes. Inti dari The Great Exchange bukan hanya sekedar pengampunan. Tapi di mana manusia lama kita dikuburkan dan manusia baru kita dihidupkan. Kita nggak dimodifikasi, guys. Nggak dimodifikasi. Bukan menjadi Glenn yang lebih baik, bukan. Tapi Glenn yang totally new. Yang benar-benar baru. Kita tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga diberi kuasa untuk hidup benar. Wah, ini keren loh. Percaya deh saudara, anugerah yang sama yang memberikan kita pengampunan, anugerah yang sama juga yang memberikan kita kuasa untuk bisa hidup yang benar. Anugerah yang sama. Dan saya mengalaminya tiap hari dalam anugerah, berkali-kali saya mau milih-milih dosa-dosa favorit saya gitu ya. Tuhan intervensi. Dan selama ini karena saya selalu hidup untuk penerimaan diri kan. Saya menyukai banget uang gitu. Tapi waktu saya berusaha untuk berlaku hal yang Tuhan intervensi. Tuhan giring saya untuk melakukan yang benar. Walaupun saya mulanya gak mau, saudara. Keren loh. Itu mukjizat terbesar, saudara. Saat saudara merasakan dirimu yang lalu, coba ambil alih lagi hidup, tapi gak bisa. Diintervensi sama Allah. Itu mukjizat. Lo harus rasain. Gue gak bisa jelasin. Kalian harus merasakannya. Di mana hidup yang baru itu. Berarti hati yang baru. Keinginan yang baru. Arah hidup yang baru. Guys, luar biasa. Minum dulu ya. Sambil nunggu Dave supaya suasananya lebih sendu. Ya. Okay. Kurang Dave, lagi Dave. Karena kita telah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Sekarang kita memiliki pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa lalu, dosa tidak mendefinisikan kita yang lalu lagi. Glenn bukan Glenn yang lalu. Saudara bukan saudara yang lalu lagi. Pengharapan akan penderitaan. Penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Tapi proses menuju kemuliaan. Kita ada harapan yang diperbarui, saudara. Dan harapan kita pasti. Pengharapan akan masa depan. Jika Kristus bangkit, demikian kita pun pasti akan dimuliakan. Wow. Berhenti hidup sebagai manusia lama, saudara. Jangan kembali ke kubur yang sudah Allah tutup. Hidup dalam identitas baru. Engkau dulu tidak berkuasa atas dosa karena engkau budak dosa. Tapi sekarang engkau anak-anak Allah. Engkau punya otoritas itu. Engkau punya kuasa itu yang diberikan dalam anugerah. Miliki pengharapan dalam penderitaan. Mungkin kubur hari ini. Tapi esok ada kebangkitan, saudara. Kristus menderita. Mati di salib dan yang terkutuk. Kristus masuk ke dalam kubur. Tapi Kristus bangkit. Bangkit selamanya. Ini sejarah membuktikan, saudara. Sejarah membuktikan. Pengharapan kita bukan imajiner. Pengharapan kita jauh lebih real dari tubuh yang bisa kita pegang. Dari kursi yang saudara duduki sekarang. Bahkan dari seluruh hal yang dapat kita lihat sekarang.
Timothy Keller. Beberapa hari sebelum dia meninggal karena kanker pankreas, dia berkata, jika Kristus bangkit, everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Kasih karunia Kristus cukup. Semua sudah dibayar lunas di awal. Apa yang kau khawatirkan? Apa overthinking? Kalau kamu nyicil tiap bulan ngedip-ngedip saudara. Tapi kalau udah dibayar lunas, overthinking kita nggak perlu. Itu aneh. Aneh saudara. Karena ada jaminan yang sudah dibayar di awal. Sehingga itu yang menentukan, yang menjamin seluruh hidupmu nantinya. Sudah dibayar lunas. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Soli Deo Gloria. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berdoa saudara. The Great Exchange. Anugerah-Mu luar biasa Tuhan. Kami bukan hanya terima penebusan dan pengampunan, tapi kami menjadi manusia-manusia yang baru. Glenn yang lama telah mati, dan Glenn yang baru telah bangkit Tuhan. Anugerah yang sama yang memampukan kami untuk berkata tidak terhadap dosa, terhadap kenikmatan dosa. Karena kami sudah mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat, yaitu hanya di dalam Kristuslah. Engkaulah kenikmatan sejati kami Tuhan. Gak ada yang lebih nikmat daripada dirimu Tuhan Yesus. Buat hati kami terus melekat kepadamu dalam anugerah. Kami mengucap syukur untuk kebangkitan ini. Kami mengucap syukur untuk harapan yang diperbarui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.